Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Alimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini pada subuh Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Di saat saudara-saudara kita nggih Bapak Ibu nggih ten Aceh, pundi Bu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Masya Allah, banjir bandang. Temen yang di Medan, kalau gadah temen Bu, temen pondok niku nggih, ternyata memang betul Bapak Ibu. Banjir kali ini tuh besar. Memang langganan banjir. Biasanya banjir niku sedengkul ngoten niku. Tetapi hari ini tenggelam. Sampai rumah yang di tempat teman kami itu di Medan itu memang tenggelam, Pak. Terus memang yang selamat, yang bisa menyelamatkan diri itu yang kebanyakan yang punya rumah lantai 2. Selain itu arusnya memang kencang. Dan fakta menariknya napa Bapak Ibu? Ya Allah. Niki sing ditarik kalih toyo yang dibawa sampai sama napa Bapak Ibu? Nggih, air bah adalah kayu gelondongan. Masya Allah. Kayunya saking pundi Bapak Ibu? Saking pundi Pak Niku? Dari langit apa dari hutan kita yang dibabat. Sing babat sinten Bapak Ibu? Pejabat. Sing Masya Allah Ibu, mudah-mudahan dan sampai hari ini sudah ratusan ya Pak, 120 sekian Pak yang meninggal dunia akibat daripada banjir bandang ini. Ala kulli hal, mari kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, khususnya yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, dan sebagian di Sumatera Barat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan ujiannya, dan mudah-mudahan yang kehilangan harta, yang kehilangan sanak saudara yang dicinta, itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ganjaran yang baik berupa jannatun naim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati pengurus Masjid Alimun, dan yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal pinten Bapak Ibu? 30 November napa pinten? 30 November nggih. 30 November, tanggal 30 November 2025. Hijriah pinten Bapak Ibu? 9 Jumadil Akhir. Nggih, Jumadil Akhir. Berarti Bapak Ibu kurang lebih Pak. Kurang 80 hari lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah ini Pak,
Diingat-ingat, kita ingat-ingat Pak, kurang 80 hari, berarti sudah kurang 3 bulan. Nah, kurang 3 bulan, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagai satu sunnah dari athar dari para sahabat, 6 bulan Bapak Ibu sebelum datangnya bulan Ramadan, para sahabat sudah mempersiapkan diri, sudah meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doa ini pun salah satunya adalah Allahumma balighna Ramadan. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu, Allahumma balighna Ramadan. Setunggal melih monggo, Allahumma balighna Ramadan. Kenapa Bapak Ibu, para sahabat 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, menawi 6 bulan, berarti bulan apa Bapak Ibu? Ramadan. Bulan Rabiul Awal. Pun apal bulan-bulan Hijriah nggih Bapak Ibu nggih? Insyaallah nggih. Setunggal Muharram, kalih Sapar nggih, 3 Mulut. Napa Bu? Rabiul Awal. Sekawan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ibu-ibu mawon niki, bapak-bapak mboten niki. Bapak-bapaknya hafal yang bulan Masehi karena gajiannya bulan nggih Pak. Niku enten singkatan Bapak Ibu, menawi kula ngajarten Miftahul Huda niku kula singkat supados anak-anak niku hafal. Niku enten singkatan ngenten Bapak Ibu. Musa, Roro, Jumjum. Nah niki 6 bulan pertama. Apa Bapak Ibu? Musa, Roro, Jumjum. Jumjumin apa Bapak Ibu? Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kula mengkeh matur Musa Roro jenengan Jumjum nggih. Musa Roro, Jumjum. Kirang semangat Bapak Ibu. Musa Roro, Jumjum. Ah niki 6 bulan pertama. 6 bulan yang ke bawah bagian 2. Bagian 2 niki roso. Ah niki roso niku nggih Pak, enten iklan nggih. Roso zulzul. Ah wau jumjum niki zulzul. Roso zulzul. Ah Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Nanti nggih Bapak Ibu niki singkatan supados napa? Apalipun boten Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi ada bulan Hijriah yang juga kita hafal, Musa Roro, Jumjum, Roso, Dzuldzul. Nggih, niki mudah-mudahan bisa dihafal oleh adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum hafal, mudah-mudahan kita semuanya sejak hari ini kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya kita semuanya nanti dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji Bapak Ibu salah satu episode dari apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi sinten Bapak Ibu? Sulaiman alaihi salam. Nabi yang juga sekaligus raja, yang memiliki kekuasaan yang luas, yang memiliki kekuasaan pasukan yang bukan hanya segelar pasukan dari manusia, tapi juga pasukannya pasukan jin, juga pasukan dari hewan, Masya Allah. Dan tidak ada kekuasaan setelah Nabi Sulaiman yang lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman ini
mendapatkan warisan kekuasaan dari ayahnya yang juga sebagai nabi dan juga sebagai raja. Sinten Bapak Ibu? Nabi Daud. Nabi Daud. Tetapi Nabi Sulaiman mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada ayahnya juga. Bapak Ibu, monggo menawi Bapak Ibu beto Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an bisa dibuka di dalam surah An-Naml. An-Naml ayat yang ke-20. An-Naml itu semut. Nah, niki kisahnya sebelumnya juga tentang semut niki An-Naml. An-Naml ayat yang ke-20. Kisahnya pripun Bapak Ibu? Kisahnya ketika Nabi Sulaiman alaihi salam itu sedang bersama segelar pasukannya, Bapak Ibu. Pasukan jin, pasukan manusia, pasukan burung-burung, dan pasukan hewan-hewan yang lain. Semuanya hendak menuju ke satu tempat untuk Nabi Sulaiman ini berdakwah li'ila'i kalimatillah, untuk menebarkan kalimat dakwah la ilaha illallah. Nah, pas ketika itu Bapak Ibu, ceritanya itu Nabi Sulaiman sebelum di ayat yang ke-20 itu menyetop pasukannya Bapak Ibu yang jumlahnya banyak karena mendengar perbincangan semut. Masya Allah. Niki mendengar perbincangan semut, di stop. Lalu kemudian Bapak Ibu setelah di stop, kemudian Nabi Sulaiman menginspeksi, lihat pasukannya, yang hadir siapa, yang enggak hadir siapa. Nah, ini ibu-ibu yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa, di absen. Mengke sing hadir insya Allah sarapan sarang-sarang, sing boten hadir sarapan kiambak-kiambak wonten ing dalemipun. Nah, ini Bapak Ibu diperiksa. Di ayat yang ke-20 Bapak Ibu ada episode Nabi Sulaiman itu mencari satu pasukan yang namanya hudhud. Burung kecil Bapak Ibu. Burung kecil. Niki burung hudhud niku burung kecil. Allah Subhanahu wa taala ngendika berfirman wa tafaqqadat tayra. Nabi Sulaiman mencari-cari, menginspeksi pasukan burung. Faqala maliya la aral hudhuda. Ketika menginspeksi pasukan burung itu, di dalam pasukan burung kok enggak ada pasukannya yang bernama hudhud. Niki satu Pak, satu burung hudhud yang dicari oleh Nabi Sulaiman. Amkana minal ghaibin, kata Nabi Sulaiman yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hudhud ini enggak ikut hadir? Kalau enggak ikut hadir, niki. Di ayat setelahnya Nabi Sulaiman itu sampai kemudian mengucap pengen membunuh pengen membunuh burung hudhud. Pengen kemudian memberi hukuman yang setimpal kalau tidak membawa alasan yang tepat. Kan ngoten nggih Pak, ceritanya kan terus kemudian datang burung hudhud. Alasannya nggih kemudian masuk akal. Kenapa? Ketika itu burung hudhud lihat kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Tetapi tidak menyembah Allah. Nama rajanya, nama ratunya adalah Ratu Bilqis. Tapi kemudian ini bukan menjadi pembahasan kita Bapak Ibu. Pembahasan kita niku Bapak Ibu sama dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika menceritakan episode kisah Nabi Sulaiman ini kepada sahabat-sahabatnya, ada satu sahabat yang bernama Nafi' bin Al-Azraq yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Dan ini mewakili kita Bapak Ibu, mewakili kita. Bu, kinten-kinten niki, kinten-kinten. Nabi Sulaiman dari segelar pasukan yang banyak,
enten jin, kan temeniku mengke enten jin eprit nggih Pak. Bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dalam waktu sekejap. Kan hebat nih. Kekuatannya hebat. Tidak ada manusia yang bisa seperti itu. Memindahkan singgasana niku nggih. Kursi sing wageng yang nggih kerajaan yang besar nggih Pak. Yang besar lalu kemudian dipindahkan dalam waktu pun jenengan Nabi Sulaiman mangkedep mengke sampai kan ngoten. Ini kan hebat pasukannya jinnya Nabi Sulaiman. Terus kemudian ada juga hewan-hewan yang lain, tetapi kok mencari burung yang kecil. Namanya burung hudhud. Alasannya napa Bapak Ibu? Kok sing digoleki burung hudhud? Niki mewakili kita Bapak Ibu, Nafi Al-Azraq, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tanglet dumateng Abdullah bin Abbas yang dikenal oleh kita adalah beliau sudah didoakan oleh Rasulullah SAW berkat doanya Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah Ibnu Abbas ini dalam agama dan ajarilah, pahamkanlah tentang ilmu tafsir. Niki Abdullah bin Abbas itu paling paham tentang ilmu Al-Qur'an. Maka kemudian Abdullah bin Abbas memberikan penjelasan Bapak Ibu kepada Nafi bin Azraq rahimahullah, dan ini juga penjelasan kepada kita. Kenapa yang dicari burung hudhud, burung kecil? Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, nazala Sulaimanu manzilan falam yadri ainal ma'u. Nabi Sulaiman ketika bersama pasukannya itu ternyata Bapak Ibu namanya pasukan yang banyak. Terus kemudian menetap di satu tempat istirahat, meskipun sedang istirahat itu sedang mencari mak. Mak niku napa Bapak Ibu? Air. Boten mae. Ini mae ten wingking nggih Bapak Ibu. Nggih, mae. Mak niku air, sumber air. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu ketika perang Badar, niki ngapunten tadi melebar sedikit. Perang Badar niku kan nggih ngoten. Ketemu dengan pasukan musuh yang jumlahnya 10.000, pasukan Muslim itu hanya 313. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang duluan di Badar. Yang dicari itu adalah tempat istirahat yang dekat dengan sumber air. Dan diceritakan di situ sumber air yang lain itu dikubur aja. Supados napa Bapak Ibu? Supados pasukan musuh itu tidak mendapatkan air ketika nanti perang. Niki satu strategi yang mantap betul niki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman ternyata begitu Bapak Ibu, disinggah di suatu tempat dan nggak tahu meskipun Nabi Sulaiman ini memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap Bapak Ibu, Raja Sulaiman ini juga memiliki kelemahan. Beda dengan Allah Azza wa Jalla yang kuasa, qadirun ala kulli syai', yang maha kuasa, yang tidak membutuhkan makhluknya untuk menginginkan sesuatu. Niki Raja Sulaiman Bapak Ibu, raja yang sudah diberi kekayaan yang luar biasa, diberi pasukan yang banyak, bahkan pasukannya bukan hanya dari manusia, dari jin dan juga dari binatang, masih membutuhkan yang namanya burung hudhud. Loh, untuk apa kaitannya burung hudhud dengan mata air? Ternyata Bapak Ibu, burung hudhud itu memiliki kemampuan untuk mencari sumber mata air. Seolah-olah Bapak Ibu, hudhud itu melihat ketika dia terbang, melihat bumi ini seolah-olah kaca. Lalu kemudian dia bisa kemudian leluasa mencari di mana sumber mata air. Niki burung hudhud. Lalu kemudian datang. Oh, ternyata niki Bapak Ibu, burung hudhud itu fungsinya makanya Nabi Sulaiman itu mencari, Pak. Mencari ini sebagai tanggung jawabnya Nabi Sulaiman supados nanti
pasukannya yang banyak ini ketika berdiam di satu tempat meskipun hanya sebentar, itu berdiam dengan tidak kekurangan air. Karena air itu kan lebih dibutuhkan daripada makanan. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Berarti mangke nek sotone mboten medal, Toyota mboten napa nggih Bapak Ibu. Nah niki Bapak Ibu ingkang kula hormati, lalu kemudian Bapak Ibu Nafi Al-Azraq tanya lagi Bapak Ibu, dan ini sekali lagi kita pun juga bertanya-tanya. Burung hudhud yang kecil ternyata fungsinya seperti itu. Lalu kemudian ada fenomena yang dipandang oleh Nafi bin Al-Azraq. Wahai Ibnu Abbas, kalau kemampuan pandangan daripada burung hudhud ini bisa melihat bumi, itu seolah-olah kaca, dan bisa melihat di mana letak mata air. Lalu mengapa, kata Nafi Al-Azraq, lalu mengapa saya saksikan betapa banyak burung hudhud itu yang kemudian sama anak kecil itu dipasang jerat, perangkap. Dipasang jerat, nek ten Indonesia dipasang pelet, nggih Pak. Dan saged ditangkep kan pelet nggih Pak. Pulut pelet. Pulut. Saged. Salah nih Bu, mau dereng sarapan nih Bu. Dipasang pulut niku gen nemplek. Gen mengkeh kakinya niku napa Bapak Ibu? Kelet. Nah, niki ternyata Bapak Ibu, loh, ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa kalau burung hudhud pandangannya tajam itu bisa terperangkap, yang perangkapnya itu hanya disiapkan oleh anak kecil dan hanya ditutupi oleh dedaunan kering dan tanah yang tipis. Kok bisa terperangkap? Padahal matanya, pandangannya niku napa Bapak Ibu? Tajam. Nembus ten dasar bumi. Saged lihat, tetapi nek perangkap kok malah boten saged. Nah, lalu kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengeluarkan perkataan yang ini menjadi pelajaran kita hari ini Bapak Ibu, napa idza waqa'al qadaru amiyal basaru. Kalau takdir Allah sudah ditetapkan, maka penglihatan yang tajam pun yang dimiliki oleh burung hudhud tak ada artinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, seberapa kemampuan orang, seberapa kemampuan makhluk, itu tak akan pernah bisa mampu untuk menolak yang namanya takdir Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak Ibu, inilah yang kemudian mari kita pahami Bapak Ibu. Burung hudhud yang memiliki kemampuan untuk melihat di mana letak mata air, tetapi tak berdaya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dia nanti akan terperangkap di dalam jerat yang hanya ditutupi oleh dedaunan kering dan dipasang oleh anak kecil. Nah ini Bapak Ibu, apa yang kemudian dapat bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu? Semua apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita merasa punya kemampuan, meskipun kita merasa sudah mempersiapkannya dengan baik, tetapi menawi Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih, maka tidak ada orang yang mampu untuk mencegahnya. Dan sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak mau memberi, maka seluruh makhluk ketika berkumpul untuk mendatangkan hal itu, maka tidak akan pernah bisa sama sekali untuk kemudian dihadirkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang namanya ketetapan Allah, yang namanya takdir. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Dan yang keenam apa Bapak Ibu? Iman kepada takdir, qadha dan qadar. Kenapa Bapak Ibu?
iman kepada takdir ini ketika kita memahami betul Bapak Ibu, meyakini betul bahwasanya tidak ada kuasa kecuali kuasanya Allah, maka hati kita niku akan lapang, akan tenang, akan yakin dan akan bersandar kepada Allah ketika Allah memberikan kepada kita takdir yang barangkali kita anggap kurang baik. Yang barangkali sekali lagi kita anggap kurang baik. Contoh Bapak Ibu ingkang kula hormati ngapunten. Menawi kula lan panjenengan kadang niku nggih melihat ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, tapi sakitnya menahun nggih Bapak Ibu, Masya Allah perjuangannya luar biasa. Sakit kok sakitnya mboten sedinten, rong dinten, telung dinten, tapi menahun. Contoh penyakit gula niki tanggi kula niku nggih enten Bapak Ibu niku sempat diamputasi. Masya Allah. Dari sejak SMP niku sudah diketahui sakit gula. Ya nek ngedrop niku nggih. Masya Allah. Nah niku napa Bapak Ibu, ketika kemudian kita meyakini bahwasanya ini memang maunya Allah. Bukan maunya kita nggih Pak. Maunya Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kemudian kita mengimani idza waqa'al qadar amiyal basar, kalau Allah Subhanahu wa taala memang sudah berkehendak untuk menakdirkan saya atau menakdirkan orang lain mendapatkan sakit yang sakitnya berkepanjangan, maka ketika dia memahami inilah takdir Allah yang terbaik buat dirinya, maka hatinya akan lapang. Bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi orang yang sakit menahun ini Bapak Ibu, Allah inginkan darinya, Allah akan berjumpa dengannya, Allah ingin dosa-dosanya habis dibawa oleh air bah. Mau nggih Bapak Ibu nggih, dosa-dosanya habis. Dan bisa jadi Allah menginginkan juga orang yang sakit menahun. Ini nama Bapak Ibu, Allah menginginkan dia berada di derajat yang tinggi, beda dengan orang yang sehat. Beda dengan ahlul afiyah, orang-orang yang di dalam hidupnya itu banyak senenge, banyak saini. Maka Ibu, Bapak Ibu ingkang kula hormati, Nabi Sulaiman niku ngapunten kula tanglet dumateng panjenengan, termasuk Nabi Ulul Azmi napa mboten Bapak Ibu? Mboten nggih. Mboten nggih. Nabi Ulul Azmi niku namung gangsal. Singkatane ni mim. Ah niku pelajaran SD nggih Bapak Ibu ngapunten. Nimim, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kok Nabi Sulaiman boten? Padahal hebat, padahal kaya raya, kekuasaannya tidak ada yang menandingi makhluk setelahnya. Tetapi tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi Ulul Azmi. Napa niku Bu? Karena memang Nabi Ulul Azmi itu yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian yang lebih, dan mereka nabi-nabi Ulul Azmi. Namanya aja Ulul Azmi, memiliki tekad baja, memiliki kesabaran yang tanpa batas. Oke, lalu kemudian menjadikan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ini lebih afdol secara keutamaan dibandingkan Nabi Sulaiman yang dalam arti kata memiliki kehebatan-kehebatan, memiliki termasuk ahlul afiyah. Nabi Sulaiman itu termasuk ahlul afiyah yang diberikan kekayaan, kekuasaan, sakite sekedhik, berbeda dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa jadi Bapak Ibu, dengan sakitnya Bapak Ibu yang menahun ini bisa jadi digolongkan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digolongkan oleh Allah termasuk dari hamba-hambanya yang minas sobirin, dari hamba-hambanya yang sabar. Dan ada pintu sabar Bapak Ibu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki ke jannah
Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang mengimani kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Akan tenang Bapak Ibu. Termasuk kegagalan-kegagalan yang kita dapatkan, ini memang tidak ada napa nggih? Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau tidak memahami tentang takdir Allah, ini kemudian akan putus asa Bapak Ibu. Nggih, belum lama kan Bapak Ibu mahasiswa UIN, mahasiswa atau mahasiswi yang bunuh diri. Banyak Bu tentang orang yang bunuh diri, termasuk kemarin 3 bulan yang lalu Bapak Ibu. Satu rumah, seorang ibu rumah tangga yang tak kuasa menahan beban mental banyak hutang, akhirnya sebelum beliau bunuh diri di pintu dengan tali, itu kemudian punya 2 anak, yang satu umurnya 11 tahun, yang satu baru beberapa bulan, 10 bulan kalau nggak salah. Lah itu napa Bapak Ibu? Karena tidak kuat menahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya napa Bapak Ibu? Anaknya itu dikasih racun satu-satu, kasih racun. Sudah dipastikan meninggal yang satu, tidur ya di situ Pak, di ruang tengah niku. Kemudian yang satu lagi dikasih racun lagi, meninggal. Terus kemudian terakhir ibunya sendiri, yang kemudian mengakhiri dengan gantung di pintu. Maka Bapak Ibu, seorang muslim yang dia percaya tentang takdir Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan pernah mengambil solusi singkat dengan cara bunuh diri. Kadang niku bunuh diri niku diambil sebagai apa Bapak Ibu, solusi yang paling cepat untuk menyelesaikan masalah. Padahal ketika seorang muslim itu kan pandangannya jauh ke depan. Pandangannya bukan hanya pandangan di bumi saja, tapi pandangannya lintas alam, langsung ke akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas niku, orang yang cirinya ada 2 Bapak Ibu. Orang yang mampu mengekang hawa nafsunya. Yang kemudian yang kedua, dan dia beramal bukan untuk dunia, tetapi dia beramal lintas alam. Dia beramal untuk akhirat, jauh ke depan. Maka Bapak Ibu, dengan masalah-masalah yang ada, ini kemudian kita akan memahami betul Bapak Ibu bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah itu ketika memang Allah sudah menetapkan, sekalipun kita itu memiliki harta yang banyak, neng yakin nggih Bapak Ibu, hartane kula, hartane panjenengan dikumpulke dados tunggal niku kalih hartane Nabi Sulaiman kata pundi. Mboten enten napa-napa nggih Bapak Ibu nggih. Sak sithik niku mboten enten. Niku napa Bapak Ibu? Ketika kemudian kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam takdir, dengan berbagai macam ujian, baik ujian itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, maka kemudian kita meyakini bahwasanya ini semuanya adalah ketentuannya Allah Azza wa Jalla. Kan nggih mboten bisa kemudian seorang misalnya ibu yang terlahir dalam keadaan yatim misalnya. Seorang anak itu ketika ditanya nanti ketika dewasa, kok kamu yatim? Kan mboten saged nggih Bu. Itu kan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa kemudian kita tanya kemudian kenapa kamu milih yatim? Sinten sing milih? Bapak Ibu. Enggak ada yang bisa memilih. Maka Bapak Ibu, ketika apa yang kemudian kita hadapi, lalu kemudian kita memasrahkan diri kepada Allah, ini adalah betul takdir Allah, maka insya Allah hati kita Ibu nanti akan tenang. Hati kita akan nyaman. Hati kita itu kemudian akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Dan kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau diuji oleh Allah berarti aku kuat. Aku insya Allah dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat yang tinggi
maka begitulah nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah akan memberikan apa yang sesuai dengan sangkaan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kita lalu kemudian kita bersuudzon kepada Allah, lah Allah sudah gak sayang lagi sama aku. Maka demikian, nanti Allah pun juga akan kemudian akan melakukan apa yang sesuai dengan yang disangka oleh hamba tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat Bapak Ibu, salah satu surat yang ini juga surah yang pendek di dalam juz 30, namanya surah Al-Insyirah Bapak Ibu. Surah Al-Insyirah niku banyak namanya. Al-Insyirah, ada surah Asy-Syarh, ada surah Alam Nasrah. Dan banyak yang tidak kita ketahui, ternyata sebagian ulama menjadikan surah ini, menamakan surah ini dengan suratus sa'adah Bapak Ibu. Dengan surah sa'adah itu artinya kebahagiaan. Dados saranipun para ulama ketika Bapak Ibu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, itu kemudian kita merasa bahwasanya ujian itu berat, maka kita diminta untuk sering-sering membaca surah Alam Nasrah. Nah, itu Bapak Ibu kandungannya luar biasa. Tadabbur di dalam surah Alam Nasrah yang hanya 8 ayat ini paling tidak niku ada 10 kunci kebahagiaan. Dan yang paling indah menurut kami itu adalah yang paling menenteramkan niku ngenten Bapak Ibu. Ayat yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua ayat pendek ini ternyata ada 3 kandungannya yang kalau kemudian kita cermati seolah-olah sama, tetapi ternyata tidak Bapak Ibu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bentene ayat yang atas sama bawah niku bedanya cuma fa saja. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin. Allah itu meletakkan ayat itu kemudian sama, enggak ada tujuan sama sekali mboten mungkin. Mesti ada tujuannya. Dan ayat yang paling sering diulang di dalam Al-Qur'an ayatnya sama. Napa Bapak Ibu yang sering diulang? Wonten ing surah Ar-Rahman. Napa nggih? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kan sering, Pak, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, ketika kemudian kita mempelajari tafsir, itu masing-masing ayat itu beda tafsirnya Bapak Ibu. Beda tafsirnya. Dan nanti juga wonten ing surah Al-Mursalat ada yang diulang-ulang. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Nah, termasuk di dalam surah Alam Nasrah, surah Al-Insyirah, surah Asy-Syarh itu Allah mengulangnya bukan tanpa tujuan. Ini sekali lagi memiliki faedah yang luar biasa. Salah satunya 3, Bapak Ibu, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya. Nah, niki. Yang pertama, Bapak Ibu, faedahnya ngenten. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu napa? Ada kemudahan. Karena memakai kata ma'a. Boten ba'da. Kalau ba'da itu setelah ya, Pak. Tapi kalau ma'a ini adalah serangkai Bapak Ibu, serangkai. Ma'a itu bareng-bareng, serangkai. Maka Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita berbagai macam ujian, musibah, mesti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan. Meskipun Bapak Ibu niki yang dipahami, jarak antara kesusahan dengan kemudahan menurut kita itu lama. Contoh Bapak Ibu, contoh Nabi Yakub. Nabi Yakub niku bapakipun Nabi
Yusuf. Nabi Yakub punya anak 12 putra, 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Nabi Yakub diuji Bapak Ibu diuji oleh anak-anaknya yang merasa cemburu. Akhirnya Yusuf kecil dibawa oleh mereka, dimintakan izin dari bapaknya untuk bermain-main. Ternyata apa Bapak Ibu? Dibuang, diletakkan di sumur tua. Pengenin apa Bapak Ibu? Dan diambil oleh orang lain jauh, biar jauh dari pandangan para saudaranya. Lah, apa yang kemudian dialami oleh Nabi Yakub karena kesedihannya? Mengalami kebutaan. Buta Bapak Ibu karena sedih. Tetapi sedihnya Nabi Yakub ini memiliki pelajaran bagi kita. Meskipun sedih, Nabi Yakub ini tetap bersandar kepada Allah. Dan ternyata apa Bapak Ibu? Ujiannya Nabi Yakub ma'al usri yusro. Kesusahannya Nabi Yakub tetap dibarengi dengan kemudahan. Kapan? Setelah Nabi Yusuf dewasa, setelah Nabi Yusuf menjadi nabi, dan setelah Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Sekian tahun Bapak Ibu, sekian tahun. Tetapi oleh Allah itu masih innama ma'al usri yusra. Ada lagi Nabi Ayub Bapak Ibu. Nabi Ayub niki orang yang kaya. Orang yang memiliki hewan-hewan ternak yang banyak. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah sakit yang luar biasa sampai kemudian hanya istrinya saja yang kemudian menemani. Toh itu pun nanti di akhir-akhir istrinya juga meninggalkan. Selama berapa tahun Bapak Ibu? Selama kurang lebih 18 sampai 20 tahun Bapak Ibu. Tetapi kerangka berpikir kita, Allah niku mboten kadhib. Allah tidak akan pernah bohong dan Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah difirmankan fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan meskipun jaraknya menurut kita adalah lama. 18 tahun itu Nabi Ayub alaihi salam. Dan ternyata Bapak Ibu, wonten ing hadis yang dinyatakan yang disampaikan oleh Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngenten Bapak Ibu. Besok niku tentang nikmat surga, tentang nikmat surga dan tentang ngerinya neraka. Satu hadis yang agak panjang, yukta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar. Nanti akan didatangkan orang yang paling banyak mendapatkan nikmat Allah, Pak. Orang yang nanti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan nikmat yang banyak. Seolah-olah niku tendonya niku pun nggih pun turah-turah lah, Pak. Pun turah-turah. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk mencicipi sebentar saja kengerian di neraka. Lalu kemudian ditanyakan setelah dicelupkan di neraka, lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditanyakan hal marrabbika na'imun qattun, wahai hamba Allah, apakah kamu pernah mendapatkan nikmat di dunia? Fayaqulu la wallahi ya rabbi. Enggak, ya Allah Pak. Sing ndek benten donya umure ngantos 75 tahun misalnya. Dari kecil, dari kandungan itu pun sugih. Tanah itu pundi-pundi, pun gada Alfamart Indomart. Lahir sudah dalam keadaan kaya. Mati pun masih meninggalkan kekayaan yang bisa terwariskan kepada 7 keturunan. Saking kayane, mobil sehari itu bisa ganti 7 kali. Saking apa Bapak Ibu? Sugai. Tetapi ketika kemudian dicelupkan ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, ketika ditanya apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan, dia mengatakan la wallahi ya rabbi, enggak. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ceritanya hadis itu kan kemudian berangkai. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Dan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan
didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, Bapak Ibu. Orang yang paling sengsara di dunia. Oke, kalau hari ini kita kemudian ngapunten, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, ketika kemudian hari ini, Bu, kita bandingkan dengan mereka yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian di Aceh niku seolah-olah nggih mboten enten napa-napa nih Bapak Ibu. Mobil niku kados mobil mainan. Fortuner napa mulih Pak? Wis Innova niku kados mboten enten regine. Niku nek jenengan diparingi kados nggih. Purun apa mboten Pak? Nggih purun nek sae nggih. Nek pas mriku niku ya Allah, lihat terus lalu kemudian kayaknya sudah nggak ada artinya. Pengennya napa Bapak Ibu? Pengennya selamat saja. Pengennya selamat saja. Maka Bapak Ibu nanti akan didatangkan oleh Allah orang yang paling sengsara di dunia, paling Bapak Ibu, paling sengsara. Saya yakin wonten ing jamaah mriki mboten enten sing paling sengsara. Kita masih banyak mendapatkan nikmat. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling sengsara, lalu kemudian fayusbahu sobghatan fil jannah, dicelupkan dengan kenikmatan surga yang sedikit saja Bapak Ibu. Lalu kemudian sama dengan orang yang pertama tadi. Dikatakan hal ra'aita bu'san qattun hal marra bika min siddatin qattun. Hei hamba Allah, apakah kamu pernah merasakan kesusahan sewaktu di dunia? Apakah kamu pernah sengsara setelah menikmati setitik kenikmatan surga? Maka dia sama dengan orang yang pertama tadi, dia mengatakan la wallahi, saya ya Allah, wahai Allah, tidak pernah merasakan setitik pun kesusahan. Berarti apa Bapak Ibu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra tetap berlaku Bapak Ibu. Allah memberikan kesulitan-kesulitan kita di dunia ini, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan, sampai jaraknya, sampai orang yang paling sengsara di dunia, dari awal dia lahir sampai kemudian dia mati, semuanya susah Bapak Ibu. Tetapi ma'al usri yusra, begitu dia mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, setitik kenikmatan surga, maka kesengsaraan-kesengsaraan, kesusahan-kesusahan yang ada di dunia lupa. Dan ini Bu, Allah janji demikian. Niku napa Bapak Ibu? Bismillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalaupun kita bukan orang yang paling sengsara, ketika kemudian kita mempelajari, meyakini hadis ini Bapak Ibu, nanti ya Allah kita bayangkan Bapak Ibu, kaki kanan kita kemudian menyentuh lantai surga, itu kemudian apa yang kemudian pernah dialami di dunia, belas Bapak Ibu, belas boten kemutan tentang apa yang kemudian dirasakan di dunia. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Niki ngatos jam pinten ngapunten. Sampun. Lah niku pun siap-siap lho Bapak Ibu. Oh lanjut mawon. Oh, sampai 5:30. Oh, sekitar 5:30. Nggih Bapak Ibu. Kurang 12 menit. Sabar nggih Bapak Ibu. Padune kula sing mboten sabar nggih Bapak Ibu nggih. Ibu-ibu ingkang kula hormati, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Niki bersama, bareng. Meskipun jaraknya menurut kita yang mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian lama. Nabi pun nggih lama, Bapak Ibu. Nabi kita Nabi Muhammad, Masya Allah nggih ngoten. Dakwah 13 tahun di Mekah, sudah dipercaya, dicintai oleh orang-orang Quraisy, sampai dijuluki oleh orang Quraisy napa? Al-Amin nggih Bapak Ibu. Orang yang dapat dipercaya, orang yang paling amanah. Itu napa Bapak Ibu? 13 tahun dakwah itu kemudian terusir dari tempat kelahirannya. Rasulullah usia 53 tahun. Itu kemudian harus berjalan dari Mekah
ke Madinah untuk menyelamatkan diri 53 tahun, dan nanti di usia 55 tahun, ketika 55 sampai 56 tahun harus memimpin perang Uhud, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus berdarah kena senjata lawannya, Bapak Ibu. Ini pun sekali lagi ini yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhir hayat beliau meninggali pripun Bapak Ibu. Sebelumnya kan sakit, ya Bapak Ibu, sakit. Sakitnya wallahualam menurut ahli sejarah niku Bapak Ibu itu akibat dari kena racun, yang meracuni adalah seorang wanita yang bernama Zainab binti Haris ketika setelah perang Khaybar di tahun 7 Hijriah. Ini racun Bapak Ibu. Tetapi kemudian 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, itu kemudian racun ini baru bereaksi. Sakit. Rasulullah itu sakit. Agak lama. 2 bulan sampai 3 bulan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking sakitnya tidak bisa mimpin sholat, padahal rumahnya di samping masjid. Dan saking nggak bisa karena sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu itu kemudian tidak bisa pindah ke bilik istrinya yang lain, tidak bisa karena saking sakitnya. Dan terakhir beliau meninggal di biliknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang hari ini beliau dimakamkan di sana, di Masjid Nabawi. Nabawi itu sebenarnya bukan di masjidnya, tetapi di biliknya. Lalu kemudian Masjid Nabawi mengalami perluasan, sehingga apa Bapak Ibu, hari ini orang memahami masjid kuburannya Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi. Tapi sebelumnya dulu itu berada di rumahnya ibunda Aisyah, bilik ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, fa inna ma'al usri yusra. Ilustrasi yang kedua Bapak Ibu. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Atau tadi dikatakan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini ilustrasinya begini Bapak Ibu. Ilustrasi yang kedua. Kereta api Bapak Ibu, kereta api. Kereta api mboten kereta kelinci Bapak Ibu, kereta api sing enten lokomotive. Nah, nek bus niku enten lokomotif napa mboten, Pak? Kereta bus niku cepet niku. Nggih. Kereta api Bapak Ibu itu kan enten lokomotif. Biasanipun lokomotif kan di depan. Ada juga yang di belakang kalau dorong ya Bapak Ibu. Nah, lokomotif ini Bapak Ibu, kereta api itu kan ada lokomotif, ada juga gerbong-gerbongnya. Ada gerbong, kadang gerbongnya 3, ada kadang gerbongnya puluhan sampai panjang gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jalannya kereta api niku Bapak Ibu kan ngenten nggih Pak. Nah, mboten ngenten. Nek ngenten kan ngadang-ngadangi dalan nggih Bapak Ibu. Mengke telas niku mergine ngenten. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lokomotif dia nanti ketika dia datang ke stasiun berikutnya, pasti datangnya adalah lokomotifnya dulu. Lalu kemudian gerbongnya itu akan terangkai. Dia akan bersama dengan lokomotif itu, meskipun sekali lagi jarak antara sampainya lokomotif dengan gerbong yang paling depan, tengah, dan paling belakang, ini jaraknya berbeda. Bisa jadi juga Bapak Ibu, gerbong yang paling belakang nanti oleh masinisnya dilepas kalau misalnya ada masalah. Misalnya nggih Bapak Ibu, misalnya niku napa rodane gembos. Misalnya, terus kemudian masa kereta api rodane gembos. Mboten enten nggih Bu. Misalnya ada kecelakaan kados dek wingi niku enten ten pundi niku. Gajah napa pundi niku yang enggak ada napa Pak? Palang sepure kan nabrak keras niku. Kalaupun misalnya harus kecelakaan dan gerbong salah satu gerbongnya itu kemudian ditinggal, maka gerbong ini nanti akan diperbaiki dan tetap nanti akan disuruh ke stasiun berikutnya. Demikian juga dengan kesulitan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita Bapak Ibu.
Mesti Bapak Ibu kita yakin takdir Allah Azza wa Jalla, dan ini sebagai ayat hiburan untuk kita, fa inna ma'al usri yusra. Ada lokomotif, ada gerbongnya, lokomotif datangnya duluan, bisa jadi Bapak Ibu ujian yang hari ini kita alami itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala solusinya itu berada di gerbong paling belakang. Tetapi masih dalam ma'al usri yusra. Supados napa Bapak Ibu? Supados kula dan panjenengan niki napa Bu tambah yakin. Kalau memang lika-liku hidup kita banyak ujian, tetapi mari kita yakin takdir Allah adalah takdir yang baik untuk kita. Kalaupun ada ujian, ada kesusahan, ada kesulitan, kita yakin bahwasanya kesulitan itu akan bersama dengan kemudahan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, fa inna ma'al usri yusra, al usri dan yusra niki Bapak Ibu sampun paham. Al usri kesukaran itu ada alif lamnya, dan yusronya mboten enten alif lamnya. Niki ketika nanti Bapak Ibu kita baca, niku kemudian kita hayati. Al usri ada alif lam makrifah, yang artinya itu memang itulah satu saja kesulitan. Kemudian yusra mboten enten alif lamnya, yang bermakna apa? Bisa didatangkan oleh Allah berbagai macam kemudahan. Lah, minimal Bapak Ibu, para ulama memahamkan kita bahwasanya minimal Allah janjinya niku ngenten. Bersama Allah menciptakan satu kesulitan, maka bersama satu kesulitan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita minimal 2 kemudahan. Loh, Nabi Yakub niku Bapak Ibu, cobi. Niku menawi kita baca di dalam tafsir Al-Quran di tadabbur surah Yusuf niku Masya Allah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub Bapak Ibu. Loh, padahal kan buta. Tetapi Bapak Ibu, meskipun buta, tetapi Allah pilih ketika Nabi Yakub dalam keadaan buta, kepasrahan diri Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala justru inilah yang paling tinggi. Pasrahnya. Nangisnya Nabi Yakub ini nangis yang begitu menyejukkan. Loh ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian ketika kita dapat masalah niku Bapak Ibu, kalau kemudian kita bersandar kepada Allah, bahas Al-Qur'an atau kemudian sholat, dan ketika kita kemudian ditimpa musibah, kok sakit? Napa Bapak Ibu? Napa niki? Netes, air matanya tumpah, nangis. Niku kebahagiaan lebih daripada kita makan sarapan bareng Bapak Ibu. Saya itu. Loh, sudah berapa lama Bapak Ibu mata kita niku mboten nangis untuk memasrahkan diri kita kepada Allah. Bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala buat hidup kita susah, Allah memberikan ujian biar napa Bapak Ibu matanya niki mboten napa Bu terbendung dengan dosa yang naudzubillahi min dzalik, air mata kita itu enggak bisa netes. Saged kok Pak, ndek wingi kula bar kelakepan nangis. Nah, nek kelakepan niku benten nggih Bapak Ibu, kan nganten nggih. Niku kan kelakepan netes niku kalih pas nangis kemudian kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, begitu besar cobaan yang Engkau berikan kepadaku. Kemudian kita berdoa melantunkan doa kepada Allah itu beda Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi hikmah yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian, lalu kemudian kita meyakini iman kepada takdir Allah, insya Allah hati kita akan lapang dan kita akan nanti Bapak Ibu bersama-sama mudah-mudahan kita nanti dengan ujian kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akhir yang baik, sama-sama kita nanti melangkah ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal akhir kita akhiri Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min du'ain la yustajabulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah wa husnal khatimah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah
wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.